Jujur aja, kalau kamu berhenti sebentar, pikiranmu itu malah makin ramai apa enggak? Atau kalem? Atau kepalamu malah tambah muter kemana-mana? Ngulang hal-hal yang bahkan mungkin belum terjadi atau enggak terjadi? Dan sebenarnya kamu capek pikir hal-hal yang sama, padahal belum tentu terjadi, tapi kamu nggak bisa berhenti. Nggak bisa nggak mikirin gitu. Nah, itu bukan tandanya kamu lebay ya. Kalian lagi overthinking. Nah, kebiasaan siapa nih overthinking? So, welcome back to Little Growth Notes bareng Minmoy. Hari ini kita bakal ngomongin soal hal-hal yang memang kita pun sadar kita sering lakukan, yaitu overthinking, terutama bagi kaum-kaum wanita ya yang sering overthinking malam-malam ya, terutama di jam 10 ke atas itu karena nggak bisa tidur, tapi overthinking ya. Nah, overthinking itu kelihatannya cuma kayak mikir, oke, aku berpikir ini, berpikir itu, kira-kira seperti ini. Padahal sebenarnya overthinking itu bukan mikir, tapi dia tuh takut. Menakutkan hal-hal yang mungkin belum terjadi atau nggak akan terjadi gitu loh. Takut salah, takut nyesel, takut dibilang kurang, takut salah. Semua itu kita kayak belum tentu apa yang akan kita lakukan itu dianggap salah atau dianggap gimana sama orang, tapi kita sudah kepikir, aduh salah, nanti dikira orang salah gitu. Itu yang namanya overthinking. Padahal yang terjadi adalah kamu sendiri belum melakukan itu gitu loh. Kalau aku gini nanti gini, kalau aku gini nanti mereka gini. Itu udah, ya aku yakin juga kalian semua dan aku juga pernah rasain, mungkin masih ngalamin, masih sering overthinking malam-malam ya. Makanya otak kita tuh kerja terus mikir, nyari kemungkinan terburuk, biar kita siap gitu kali ya, biar kita ngomongnya biar aku siap sama segala kemungkinan, makanya aku mikir ini kemungkinan terjadi ini. Sebenarnya nggak apa-apa guys. Cuman yang nggak baik itu adalah ketika kalian tuh terlalu mengkonsumsi pikiran-pikiran seperti itu terus akhirnya mengganggu kalian. Kalian jadi kayak jadi insom karena overthinking, jadi kayak orang stres maybe atau orang jadi burnout karena kebanyakan overthinking. Nah, padahal kalian belum kehabisan tenaga nih. Ceritanya kalian bahkan belum mulai tapi kalian sudah capek tok karena mikir. Belum mulai tapi sudah capek karena wis mikir ini itu A B C D. Belum mulai tapi wis capek. Terus ya gimana nanti kita mau lanjutinnya? Kan nggak bisa kan? Nah, kalau kalian juga sering overthinking itu sebenarnya tandanya tuh bukan kalian lemah gitu ya. Tapi kalian itu eh tanda kalian pernah hidup di lingkungan yang dimana pernah salah itu rasanya kayak sesuatu yang berbahaya atau kayak salah itu sesuatu yang tidak diperbolehkan gitu. Jadi kalian tuh sampai berusaha mikirin kayak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan gimana supaya nggak salah gitu, nggak dianggap salah, nggak salah. Meskipun apa ya, eh aku tahu overthinking itu bikin capek, capek banget karena ngabisin energi dan otak kita, pikiran kita tuh sebenarnya cuma pengen ngelindungin diri sendiri. Tapi karena kita yang mikir terus dan belum maju, ceritanya belum majunya itu ceritanya belum melakukan, nah itu bikin kita sudah langsung capek sendiri. Jadi energinya itu habis cuma buat mikir. Kalau menurut Susan Nolan Hoeksema, itu dia tuh psikolog yang neliti rumination. Dia pernah bilang gini, overthinking keeps you stuck in your head instead of moving forward. Overthinking itu bikin kamu terjebak di pikiran, dalam pikiran, dan sulit untuk melangkah maju. Ini benar, menurutku benar, karena ya kita stuck mikirnya di situ-situ aja. Jadi kita tuh mau maju tuh jadi takut gitu loh guys. Kayak takut inilah, takut itu, overthinkingnya A, B. Nanti kalau aku melakukan gini, A, B terjadi 3. Padahal ya belum tentu. Jadi makanya kita sendiri jadi nggak mau untuk melangkah gitu loh. Jadi kita nggak mau melakukan itu karena sudah kadung takut dulu, sudah terlanjur takut dulu.
Coba kalian jujur aja deh. Berapa banyak keputusan-keputusan atau hal-hal yang kalian tunda, bukan karena kalian tuh sebenarnya bukan karena kalian nggak mampu, tapi karena kalian tuh takut hasilnya nggak sempurna, hasilnya nggak sesuai ekspektasi, takut dikira salah, takut apa. Aduh, coba berapa banyak. Aku sendiri juga ngerasain banyak gitu ya. Tapi apa namanya, kayak aku sendiri juga mikir kan, Minma juga mikir kayak masuk aku mau overthinking terus gitu ya. Overthinking tuh sendiri bisa kelihatan kayak, oh aku kayak sudah lebih oke nih, aku sudah siap nih. Padahal sebenarnya kayak aku kayak overthinking tuh kayak mikir aku lagi persiapan nih, aku mau mempersiapkan diri dulu. Aku mau mikir gini supaya aku bisa nanti mempersiapkan ini. Padahal aslinya kalian itu lagi nunda. Ini mungkin kalian nggak menyadari ya. Tapi kalian ketika kalian overthinking dan membuat sesuatu yang akhirnya tunggu aku ini, kayaknya aku butuh ini. Itu sama aja kalian lagi nunda. Kan sayang ya kalau kalian nunda terus akhirnya kalian kehilangan kesempatan yang penting, misalkan gara-gara nunda, gara-gara overthinking, itu kan sayang ya. Dan yang paling capek itu nanti kalau kelewatan, kehilangan, itu kalian menyesal atau nyalain diri sendiri. Padahal ya kepikiran, mikirnya nggak berhenti-berhenti gitu. Kalau Eckhart Tolle itu dia kan yang nulis buku The Power of Now. Dia pernah bilang, thinking has become a disease. Berpikir berlebihan itu menjadi semacam penyakit. Mikir yang berlebihan ya, bukan berpikir aja. Tapi berpikir yang berlebihan itu bisa menjadi penyakit. Bukan berarti mikir itu salah ya. Tapi kalau pikiranmu sendiri itu nggak pernah berhenti, itu lama-lama kamu bakal kehilangan berbagai macam kesempatan momen di hidupmu yang sebenarnya kamu bisa lewati, kamu bisa jalani gitu. Karena kebanyakan mikir dulu. Aku mau kalian jawab jujur, ya. Apa yang paling sering kalian takutin sampai pikiran kalian itu gak mau diem? Coba tulis di kolom komentar ya. Apa yang bikin kalian sering takutin sampai gak bisa berhenti mikir? Kalau Minmoy ya, sama takut dibilang salah nih, takut salah ngambil keputusan, takut kalau hasilnya itu nggak bagus gitu, mungkin takut dimarahin. Nah itu kayak gitu kayak jadi apa ya, hal-hal yang mungkin apa, aku sendiri tuh yang harusnya bisa aku ambil jadi nggak keambil gara-gara kebanyakan mikir gitu, gara-gara takut. Dan pertanyaan yang lebih jujur lagi, apakah ketakutan itu pernah terjadi atau cuman hidup di pikiran dan kepalamu? Jadi yang kalian takutin tuh sebenarnya terjadi atau cuma di pikiran kalian aja? Rata-rata itu biasanya cuma di pikiran aja, rata-rata. Memang ada yang, oke, memang ada yang terjadi. Itu memang kita juga nggak bisa kontrol ya. Karena ya bisa saja memang kita juga menduga-duga, bisa saja hasilnya seperti ini. Tapi mostly ya apa yang kita overthinkingin tuh kayak cuma ada di kepala gitu loh. Padahal hasilnya tuh nggak seperti itu. Ya mungkin dari sini kita juga belajar bahwa overthinking itu tidak baik kalau berlebihan. Udah namanya overthinking ya. Overthinking itu berarti berpikir berlebihan. Itu pasti akan nggak baik buat kesehatan kita juga. Jadi kayak coba pelan-pelan kayak apa ya? eh Pelan-pelan ini guys. Coba menenangkan diri, kalau bisa mau membuat keputusan dipikirin matang-matang, tapi jangan berpikir matang-matang itu sampai mengasumsikan hal-hal yang sebenarnya nggak akan terjadi gitu loh. Jadi apa namanya, kayak pelan-pelan aja. Nanti di next part ya, Minmay bakal bikin video gimana kita cara-cara pelan untuk keluar dari overthinking ya, supaya nggak cuma Minmoy tapi kalian juga bisa nggak overthinking lagi, bisa menjalani hidup tuh lebih santai, lebih happy, nggak cepet capek gara-gara mikir terus ya. Dan
stop overthinking-nya itu tanpa memaksakan diri jadi positif terus. Without toxic positivity ya. Ya, jadi I hope video ini bisa membantu kalian. And this is Little Growth Notes, small stories, gentle lesson, and steady growth. See you di video berikutnya. Bye!